salam fatality. Oke, jujur saya akui, sebelum saya hijrah mendalami game fighting yang lebih kompleks seperti seri game Street Fighter, Samurai Shodown, Fatal Fury, dan Soul Calibur, saya sempat mendalami beberapa seri game Mortal Kombat. Hingga saya pernah merasa gak terima ketika di sebuah edisinya, majalah Ultima menyebut jika game Mortal Kombat itu mekaniknya aneh banget. Sebuah hal yang pada akhirnya harus saya akui memang ada benarnya juga. Tapi itu bukan berarti game Mortal Kombat ini jelek dan cuma jualan sensasi fatality belaka. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Mortal Kombat 2. Sebuah seri dengan peningkatan pesat dari seri pertama, sekaligus menjadi pondasi penting untuk seri ketiga yang sangat fenomenal nantinya. Setelah pada Mortal Kombat pertama memicu kontroversi seputar muatan kekejaman pada video game yang juga memicu lahirnya ESRB dan sistem rating game di Amerika, maka game Mortal Kombat 2 juga ternyata tetap mempertahankan ciri khas tersebut. Game Mortal Kombat 2 dirilis oleh Midway pada 25 Juni 1993 di Amerika untuk arcade, menyusul nantinya ke beragam platform lain seperti PC DOS, PC Amiga, handheld Game Boy dan Game Gear, kemudian konsol Sega Mega Drive, Super Nintendo, Sega Saturn, dan PS1. Sekedar info aja, saya dulu mainnya yang versi Sega Mega Drive-nya. Oke, lanjut. Game Mortal Kombat 2 masih diproduksi dan dipublikasikan oleh Midway, sedangkan untuk proses porting ke platform lain akan dibantu oleh Probe Software dan juga Acclaim yang menjadi penerbit untuk versi konsolnya. Game Mortal Kombat 2 ini masih ditangani oleh Ed Boon dan John Tobias, duet maut kreator game Mortal Kombat, dengan Ed Boon bertanggung jawab pada aspek teknis dan John Tobias fokus pada aspek artistiknya. Dan dua orang ini dibantu oleh John Vogel yang bertanggung jawab pada proses digitalisasi visualnya, dan juga Dan Forden yang bertanggung jawab untuk urusan audionya. Pada era 90-an, game Mortal Kombat dikenal berkat gaya visual digitized sprite grafik yang menggunakan animasi dari foto para aktor asli untuk memerankan setiap karakternya. Dengan yang paling sibuk adalah Daniel Pesina, karena dia juga berperan sebagai Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero, Reptile, Noob Saibot, dan juga Smoke. Dan fun fact-nya, Daniel Pesina juga ikut terlibat pada pembuatan game Tattoo Assassin dari Data East. Ini adalah sebuah game fighting versi KW3 dari Mortal Kombat. Pada Mortal Kombat 2, Midway menambah total karakter menjadi 14 karakter, baik playable maupun yang non-playable, bertambah 4 karakter dari total 10 karakter di game Mortal Kombat yang pertama. Secara gameplay, Mortal Kombat 2 tidak melakukan perubahan drastis dari gameplay pada seri pertamanya, di mana gameplay pada Mortal Kombat 2 itu lebih terasa memperbaiki masalah teknis pada gameplay Mortal Kombat pertama, dengan yang paling terasa ada pada aspek responsivitas dan hit detection yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan di sini kita tetap menggunakan 5 tombol aksi, yaitu pukulan atas, pukulan bawah, tendangan atas, tendangan bawah, dan blocking, yang dikombinasikan dengan tombol arah tertentu untuk mengeluarkan jurus karakternya. Mekanik jurusnya juga tetap sangat berbeda dengan game fighting 2 dimensi populer seperti Street Fighter, Fatal Fury, ataupun Samurai Shodown yang menggunakan mekanik motion input. Dan inilah alasan salah satu penulis di majalah Ultima tersebut menyebut gameplay Mortal Kombat itu aneh. Subscribe sekarang. Kemudian sama seperti pada Mortal Kombat pertama, pada Mortal Kombat 2 juga belum ada sistem combo yang spesifik, yang mana malah menjadikan sistem kombonya itu terasa lebih cair dan dinamis. Meskipun memang nggak semudah sistem combo pada Mortal Kombat 3 yang mulai menggunakan sistem Dial A Combo, sebuah sistem combo yang keren dan mudah tapi sangat kaku. Game Mortal Kombat 2 selain nggak memiliki mekanik jurus super seperti pada game Street Fighter 2 Turbo, Fatal Fury 3, maupun Samurai Shodown, juga tetap mempertahankan sistem blocking yang cuma mengurangi damage saja, meskipun dari pukulan biasa. Dan jujur, saya termasuk salah satu pemain Mortal Kombat yang nggak terlalu tertarik pada fatality dan semacamnya. Karena bagi saya yang membuat sebuah game fighting itu seru adalah mekanik in-game-nya, dan bukan fitur kosmetik yang nggak mempengaruhi gameplay, macam fatality ini. Secara presentasi,
Mortal Kombat 2 masih menggunakan pendekatan yang sama seperti pada Mortal Kombat yang pertama, tapi dengan peningkatan kualitas yang jauh lebih baik lagi, seperti pada detail arena pertarungan maupun detail penampilan dan animasi setiap karakternya, serta visual efeknya. Dengan presentasi, setiap arena pertarungan menjadi hal yang paling mencuri perhatian saya, berkat desain, detail, musik, dan gimmick yang sukses menciptakan atmosfer tersendiri. Misalnya, pada arena Living Forest, yang menurut saya tampak sangat luar biasa, berkat atmosfer yang diciptakan dari suasana hutan yang tampak kelam dan mistis, lengkap dengan ekspresi wajah nan creepy pada setiap batang pohon ini. Serem banget. Kemudian ada juga arena Wasteland dan The Deadpool yang juga menjadi favorit saya berikutnya. Yang intinya setiap arena pertarungan ini membantu memberikan kita gambaran seperti apa sih kelam dan brutalnya turnamen Mortal Kombat 2 ini. Kemudian visual yang memukau tersebut juga dilengkapi dengan musik dan sound effect yang makin menambah kesan mistis dan kebrutalan dalam dunia Mortal Kombat. Dan jangan lupakan juga salah satu audio 9 yang legendaris dalam sejarah game fighting dimulai dari seri ini, yaitu dari teriakan Toasty dari Dan Forden yang terkadang muncul saat kita melakukan uppercut. Secara cerita, Mortal Kombat 2 melanjutkan cerita dari Mortal Kombat yang pertama, di mana setelah Shang Tsung dikalahkan oleh Liu Kang, Shang Tsung memutuskan kembali ke Outworld dan memohon kepada Shao Kahn untuk mengampuni nyawanya. Dan disitulah sang penyihir ahli jurus fotokopi ini mengusulkan adanya turnamen Mortal Kombat yang kedua, yang kali ini dipanitiai oleh Outworld. Karena menurut aturan, undangan turnamen ini bersifat wajib dihadiri, nggak bisa ditolak. Sehingga para petarung dari Outrealm ini nantinya terpaksa harus mengikuti turnamen tersebut. Dan berkat ide cerdasnya ini, Shao Kahn memulihkan Shang Tsung kembali ke tubuh mudanya supaya bisa ikut menjadi petarung pada turnamen tersebut. Maka setelah mendapatkan undangan turnamen kedua tersebut, Raiden langsung OTW ke kantor Telkom untuk menghubungi para petarung bumi menggunakan layanan Telegram. Ya, maklum, saat itu belum ada mailing list, apalagi grup WA. Maka para petarung dari Earthrealm dipimpin Raiden memasuki Outworld untuk menghentikan ambisi Shao Kahn, di mana lagi-lagi Liu Kang kembali menjadi pemenang turnamen kedua ini dengan mengalahkan Kintaro dan Shao Kahn. Namun, sama seperti pada game fighting pada umumnya, selain cerita versi canon tersebut, setiap karakter juga memiliki ending tersendiri yang statusnya non-canon. Secara keseluruhan, game Mortal Kombat 2 ini memiliki kualitas yang sangat memukau dan ikut membuktikan bahwa game Mortal Kombat bukan cuma soal kontroversi, tapi juga soal kualitas gameplay. Saya sendiri memberikan nilai S atau sadis untuk game Mortal Kombat 2 ini. Sebuah seri yang menurut saya menjadi semacam appetizer sebelum nantinya Midway menggebrak lagi dengan Mortal Kombat 3, dan terutama Ultimate Mortal Kombat 3 yang jauh lebih superior. Nah, apa kenanganmu dengan game Mortal Kombat 2 ini? Dan apakah kamu terpesona dengan kengerian para pohon di Living Forest ini? Atau malah terpesona pada kesemloyahan Mbak Milena? Ya, selama dia gak membuka mulutnya aja sih. Yuk, tulis saja di komentar sambil kita bersulang minum es teh.